Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, pernahkah kalian berpikir bahwa Al-Quran, kitab yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, ternyata telah mengungkap berbagai keajaiban yang baru bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan modern? Bagaimana mungkin sesuatu yang dulu belum diketahui manusia kini terbukti dengan sains? Dari penciptaan manusia yang detail, misteri langit dan bumi, hingga fenomena alam yang menakjubkan, semuanya sudah tertulis dalam Al-Quran jauh sebelum teknologi mampu mengungkapnya. Lalu, apa saja keajaiban itu? Bagaimana Al-Quran menjelaskan hal-hal yang bahkan ilmuwan pun baru mengetahuinya di era modern? Jangan kemana-mana, simak sampai akhir. Inilah 7 keajaiban Al-Quran secara ilmiah yang akan membuat kita semakin yakin bahwa ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keajaiban pertama adalah mukjizat Al-Quran tentang proses kejadian manusia. Bayangkan sebutir benih kecil yang tertanam di dalam tanah. Dengan air dan nutrisi yang cukup, benih itu tumbuh perlahan, membentuk akar, batang, dan akhirnya menjadi pohon yang kuat. Begitulah kira-kira gambaran bagaimana manusia diciptakan dalam rahim ibunya. Bertahap, penuh keajaiban, dan telah ditentukan oleh Allah sejak awal. Al-Quran menggambarkan proses ini dengan sangat indah dalam ayat Al-Quran yang artinya, "Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, yang mana disebut alaqah. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging yang disebut mudghah. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14. Mari kita bahas tahap demi tahap dengan sederhana. Allah berfirman bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Maksudnya, semua makanan yang kita konsumsi berasal dari tanah yang diantaranya buah-buahan, sayuran, bahkan daging hewan yang memakan tumbuhan. Semua itu masuk ke tubuh kita, lalu diolah menjadi sel-sel baru, termasuk sperma dan sel telur yang menjadi awal kehidupan manusia. Setelah pembuahan terjadi, zigot atau sel pertama calon bayi menempel di rahim ibu. Rahim ini seperti rumah yang kokoh dan aman, tempat janin tumbuh dengan perlindungan penuh. Ilmuwan modern telah membuktikan bahwa rahim memiliki lapisan-lapisan khusus yang menjaga janin tetap berada di tempatnya. Setelah beberapa hari, sel kecil itu mulai berkembang dan menempel lebih erat pada dinding rahim, seperti lintah yang menghisap darah. Uniknya, dalam bahasa Arab, alaqah berarti sesuatu yang menggantung atau bisa diumpamakan lintah. Jika kita lihat embrio pada tahap ini, bentuknya memang mirip lintah. Lalu di minggu keempat, janin mulai berbentuk seperti gumpalan daging kecil dengan tonjolan-tonjolan calon organ. Jika kita perhatikan, bentuknya mirip sesuatu yang telah dikunyah. Ilmuwan embriologi modern mengonfirmasi bahwa pada fase ini, janin masih berbentuk lunak dan belum memiliki tulang yang sempurna. Setelah fase daging, Allah menyebutkan bahwa janin mulai membentuk tulang belulang. Uniknya, penelitian ilmiah menemukan bahwa
tulang memang terbentuk lebih dulu sebelum otot dan daging menyelimutinya. Bayangkan, seperti membangun rumah, pertama dibuat rangka besinya, dalam hal ini adalah tulang. Baru kemudian ditutup dengan dinding dan atap, yang dalam hal ini adalah daging. Setelah semua tahap selesai, janin terus berkembang hingga akhirnya menjadi bayi yang siap dilahirkan. Mata, telinga, tangan, dan kaki semuanya terbentuk dengan sempurna. Dari sesuatu yang awalnya hanya setetes cairan, kini menjadi manusia yang memiliki akal, perasaan, dan kemampuan untuk berpikir. Jika kita renungkan, bagaimana mungkin Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu bisa menjelaskan detail ini dengan tepat? Pada zaman Rasulullah SAW belum ada teknologi canggih seperti mikroskop atau alat USG untuk melihat janin dalam rahim. Namun, semua tahapan yang disebutkan dalam Al-Quran kini terbukti benar oleh ilmu pengetahuan modern. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab suci, tetapi juga petunjuk hidup yang mengandung ilmu pengetahuan yang luar biasa. Maka pantaslah kita bertanya, siapa lagi yang mampu menjelaskan penciptaan manusia dengan sedetail ini selain Allah, Sang Pencipta kita? Selanjutnya, keajaiban yang kedua adalah mukjizat ilmiah Al-Quran tentang kejadian alam semesta. Pernahkah kita melihat langit malam yang luas, penuh bintang berkilauan, atau merasakan betapa kecilnya diri kita dibandingkan dengan alam semesta yang tak berujung? Al-Quran menggambarkan penciptaan alam ini dengan begitu menakjubkan, jauh sebelum manusia memahami ilmu kosmologi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak beriman?" Quran Surah Al-Anbiya ayat 30. Dalam ayat ini kami akan membagi pembahasan menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah langit dan bumi dahulu menyatu. Ayat ini menyebutkan bahwa langit dan bumi pada awalnya adalah satu kesatuan sebelum akhirnya dipisahkan. Ilmuwan modern menyebut teori ini sebagai Big Bang, ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu dan menjadi awal mula terbentuknya alam semesta. Menurut sains, di awal penciptaannya, seluruh materi di alam semesta ini berada dalam satu titik yang sangat padat dan panas. Kemudian terjadi ledakan besar yang menyebabkan segala sesuatu menyebar dan membentuk galaksi, bintang, dan planet, termasuk bumi yang kita tinggali sekarang. Bagaimana mungkin Al-Quran sudah menyebutkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, sedangkan teori Big Bang baru dipahami manusia di abad ke-20? Selanjutnya, bagian kedua dari ayat ini adalah tentang pemisahan langit dan bumi. Setelah ledakan besar, materi-materi alam semesta mulai terpisah. Galaksi, bintang, dan planet terbentuk dari awan gas dan debu yang tersebar luas. Dalam prosesnya, bumi juga mengalami pendinginan dan perlahan-lahan membentuk atmosfer serta struktur yang dapat dihuni. Ayat ini tidak hanya selaras dengan teori Big Bang, tetapi juga menggambarkan bagaimana bumi dan langit mengalami perkembangan hingga menjadi seperti sekarang ini. Dan bagian ketiga adalah segala kehidupan berasal dari air. Di bagian akhir ayat, Allah menyebutkan yang artinya, " Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup."
Fakta ilmiah membuktikan bahwa air adalah sumber kehidupan. Semua makhluk hidup, dari bakteri terkecil hingga manusia, membutuhkan air untuk bertahan hidup. Bahkan, tubuh manusia sendiri terdiri dari sekitar 60-70% air. Menariknya, penelitian ilmiah juga menunjukkan bahwa kehidupan pertama di bumi berasal dari lautan, di mana organisme mikroskopis pertama berkembang. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air. Pertanyaannya bagi kita semua adalah, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang hidup di abad ke-7, bisa mengetahui fakta-fakta ini tanpa adanya teknologi canggih? Ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan sekedar karangan manusia. Selanjutnya, keajaiban Al-Quran yang ketiga adalah mukjizat ilmiah Al-Quran tentang pemisahan dua laut. Sahabat, pernahkah Anda melihat fenomena dua laut yang bertemu tetapi tidak bercampur? Airnya berbeda warna dan ada batas tak kasat mata yang memisahkan keduanya. Fenomena ini ternyata telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, Dia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Quran Surah Ar-Rahman ayat 19-20. Mari kita pahami keajaiban ini lebih dalam. Dalam ilmu kelautan ada fenomena yang disebut halocline, yaitu perbedaan kadar garam yang menyebabkan air laut tidak langsung bercampur ketika bertemu. Fenomena ini bisa ditemukan di berbagai tempat di dunia, seperti Selat Gibraltar, yaitu pertemuan laut Mediterania dan Samudra Atlantik, dan Teluk Alaska, yang mana adalah pertemuan dua jenis air laut yang berbeda warna. Begitu juga Laut Merah dan Samudra Hindia. Pada titik-titik ini, meskipun dua laut bertemu, ada lapisan pemisah yang membuatnya tetap terpisah. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan kepadatan, suhu, dan kadar garam yang membuat air tidak mudah bercampur. Bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui hal ini? Padahal pada abad ke-7, manusia tidak memiliki kapal selam atau peralatan canggih untuk meneliti laut dalam. Laut lepas pun masih menjadi misteri besar. Namun Al-Quran telah menyebutkan fenomena ini dengan tepat. Fakta ini pertama kali diteliti secara ilmiah di abad ke-20, lebih dari 1300 tahun setelah Al-Quran diwahyukan. Dalam ayat lain, Allah menguatkan dalam firman-Nya yang artinya, dan Dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan, yang satu tawar dan segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Ayat ini bahkan menyebutkan pertemuan air tawar dan air asin seperti yang terjadi di muara sungai. Saat air sungai bertemu dengan laut, ada zona estuaria di mana kedua air ini tetap terpisah sebelum perlahan bercampur. Fenomena ini menunjukkan keagungan Allah yang menciptakan sistem alam dengan keseimbangan sempurna. Dua jenis air yang berbeda ini tetap terpisah karena aturan yang telah Allah tetapkan, sekaligus menjadi tanda bagi kita bahwa tidak ada yang mustahil baginya. Bagi yang merenungi, ini bukan sekedar fenomena biasa, melainkan bukti nyata dari kebenaran Al-Quran.
Selanjutnya, keajaiban Al-Quran secara ilmiah yang keempat adalah mukjizat ilmiah Al-Quran tentang awan dan hujan. Sahabat, coba bayangkan bagaimana hujan terbentuk. Awalnya air menguap dari lautan dan sungai, kemudian naik ke langit, membentuk awan, dan akhirnya turun sebagai hujan. Ini adalah siklus air yang kita pelajari di sekolah. Tapi tahukah Anda bahwa Al-Quran telah menjelaskan proses ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebelum manusia memahami ilmu meteorologi. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Tidakkah engkau melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, lalu menjadikannya bertumpuk-tumpuk? Maka engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan Dia menurunkan butiran-butiran es dari langit, dari gunung-gunung awan di dalamnya, lalu ditimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia palingkan dari siapa yang Dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan." Quran Surah An-Nur ayat 43. Ayat ini menggambarkan dengan begitu indah bagaimana hujan terbentuk. Sesuatu yang baru benar-benar dipahami manusia dengan ilmu pengetahuan modern. Awan yang ringan diarak oleh angin, kemudian berkumpul dan semakin menebal. Jika kita perhatikan langit sebelum hujan turun, seringkali awan tampak menggumpal dan menghitam. Inilah awan cumulonimbus, raksasa di langit yang menjadi pabrik hujan. Di dalamnya, uap air berkondensasi menjadi butiran air yang semakin berat hingga akhirnya jatuh sebagai hujan. Yang lebih menakjubkan, di puncak awan cumulonimbus yang menjulang hingga belasan kilometer, suhu bisa mencapai titik beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan terkadang jatuh ke bumi sebagai hujan es. Ilmuwan menemukan bahwa awan badai ini memang memiliki struktur seperti gunung di langit, dengan puncak yang sangat dingin sehingga mampu membentuk hujan es, seperti yang disebutkan dalam ayat Al-Quran ini. Kadang-kadang, gesekan antara partikel-partikel air dan es di dalam awan menciptakan muatan listrik yang akhirnya melepaskan kilatan petir yang menyambar dengan dahsyat, hampir menyilaukan mata. Semua ini terjadi dalam keseimbangan yang sempurna tanpa ada yang meleset. Pernahkah kita berpikir, bagaimana mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang hidup di gurun tanpa akses ilmu pengetahuan modern bisa menjelaskan proses ini dengan begitu akurat? Tidak lain karena Al-Quran adalah firman Allah, Tuhan yang maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya, keajaiban Al-Quran yang kelima adalah mukjizat ilmiah Al-Quran perihal gunung. Sahabat, pernahkah Anda berpikir mengapa bumi yang kita pijak ini begitu stabil? Mengapa kita tidak merasakan goncangan besar setiap saat, padahal bumi terus bergerak? Ternyata jawabannya ada pada gunung. Dan hal ini telah disebutkan dalam Al-Quran lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak?" Quran Surah An-Naba ayat 6-7. Bayangkan sebuah tenda yang berdiri kokoh di tengah padang pasir. Agar tidak roboh tertiup angin, tenda itu harus ditopang dengan pasak yang menancap kuat ke dalam tanah. Begitulah Allah menggambarkan gunung dalam Al-Quran. Bukan sekedar pemandangan indah, tetapi memiliki peran penting dalam menstabilkan bumi. Ilmu geologi modern menemukan bahwa
gunung tidak hanya tampak menjulang di permukaan, tetapi memiliki akar yang tertanam jauh ke dalam bumi. Seperti pasak yang menjaga keseimbangan, lapisan kerak bumi sebenarnya terus bergerak di atas lapisan mantel yang cair, sebuah proses yang dikenal sebagai tektonik lempeng. Tanpa gunung, pergerakan ini bisa menyebabkan guncangan besar yang tidak terkendali. Gunung bertindak sebagai jangkar yang memperlambat pergerakan lempeng, mengurangi dampak gempa yang terlalu dahsyat. Yang lebih menakjubkan, konsep ini baru dipahami oleh ilmuwan modern beberapa abad terakhir. Pada abad ke-19, para ahli geologi mulai menyadari bahwa gunung memiliki akar yang dalam dan berperan dalam menstabilkan kerak bumi. Bagaimana mungkin Al-Quran telah menyebutkan hal ini lebih dari 1400 tahun yang lalu, ketika manusia belum memiliki alat canggih untuk meneliti struktur bumi? Tidak ada jawaban lain selain bahwa ini adalah firman Allah, bukan perkataan manusia. Selain itu, dalam Al-Quran surah An-Naml ayat 88 Allah berfirman yang artinya, "Dan engkau lihat gunung-gunung itu, yang engkau sangka tetap di tempatnya, padahal ia berjalan seperti jalannya awan." Itulah ciptaan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan sempurna. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dikutip dari buku Mukjizat Al-Quran karya Quraish Shihab dijelaskan bahwa dari hasil rekaman satelit diperoleh bukti bahwa Jazirah Arab beserta gunung-gunungnya bergerak mendekati Iran beberapa sentimeter setiap tahunnya. Sebelumnya, sekitar 5 juta tahun yang lalu, Jazirah Arab bergerak memisahkan diri dari Afrika dan membentuk Laut Merah. Sekitar daerah Somalia sepanjang pantai timur ke selatan saat ini berada dalam proses pemisahan yang lamban dan telah membentuk lembah belah yang membujur ke selatan melalui deretan danau Afrika. Semua pergerakan ini terjadi dalam skala waktu yang sangat lama, begitu perlahan hingga manusia tidak menyadarinya. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi satelit, kini kita dapat melihat dengan jelas bahwa bumi tidaklah diam, sebagaimana yang telah disampaikan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW yang hidup di abad ke-7 tanpa akses ilmu geologi modern bisa menjelaskan fenomena ini dengan begitu akurat? Tidak ada jawaban lain kecuali bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan sekedar kata-kata manusia. Selanjutnya, keajaiban Al-Quran yang keenam adalah mukjizat ilmiah Al-Quran tentang pohon hijau dan energi. Coba bayangkan, bagaimana mungkin api bisa berasal dari pohon hijau yang penuh air? Jika kita melihat kayu kering yang mudah terbakar, itu masuk akal. Tapi bagaimana dengan pohon segar yang masih basah? Ternyata Al-Quran sudah mengisyaratkan hubungan antara pohon hijau dan api sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu. Allah berfirman yang artinya, "Dialah yang menjadikan untuk kalian api dari pohon yang hijau. Lalu dengan itu kalian dapat menyalakan api." Quran Surah Yasin ayat 80. Mari kita renungkan, bagaimana mungkin api bisa berasal dari pohon hijau yang penuh dengan air? Secara logika, kayu yang basah seharusnya sulit terbakar. Namun di gurun Arab, terdapat jenis pohon tertentu seperti marg dan afar yang memiliki zat kimia khusus. Jika dahan-dahannya digesekkan,
ia bisa memercikkan api. Penduduk Arab di masa lalu memanfaatkan teknik ini untuk menyalakan api, sesuatu yang mungkin tampak mustahil bagi orang awam. Namun, makna ayat ini tidak berhenti di sana. Jika kita melihat lebih luas, setiap pohon hijau sebenarnya menyimpan energi dalam bentuk yang luar biasa. Melalui proses fotosintesis, pohon menyerap cahaya matahari, lalu mengubahnya menjadi energi yang tersimpan dalam batang, daun, dan akarnya. Energi ini tersimpan dalam bentuk senyawa organik. Dan ketika kayu dibakar, energi yang dahulu berasal dari matahari dilepaskan kembali dalam bentuk panas dan api. Dengan kata lain, api yang kita gunakan sehari-hari sejatinya berasal dari sinar matahari yang disimpan dalam pohon. Bahkan, jika kita menelusuri lebih jauh, kita akan menemukan bahwa hampir semua sumber energi di dunia ini berasal dari tumbuhan. Minyak bumi, batu bara, dan gas alam yang saat ini menjadi bahan bakar utama manusia juga berasal dari tumbuhan yang hidup jutaan tahun yang lalu. Pohon dan tumbuhan yang mati tertimbun dalam tanah selama jutaan tahun mengalami proses alami yang mengubahnya menjadi bahan bakar fosil. Kini, bahan bakar itu kita gunakan untuk menyalakan api di kompor, menggerakkan mesin, hingga menjalankan kendaraan di seluruh dunia. Subhanallah, ternyata segala bentuk api yang kita kenal, baik secara langsung dari kayu bakar maupun secara tidak langsung dari minyak bumi dan batu bara, pada dasarnya berasal dari pohon yang hijau. Al-Quran telah menyebutkan hal ini 1400 tahun yang lalu, di saat manusia belum memahami ilmu fotosintesis, energi matahari, atau bahan bakar fosil. Betapa luar biasanya ilmu Allah yang menciptakan sistem kehidupan dengan keseimbangan yang sempurna. Selanjutnya, keajaiban Al-Quran yang ketujuh adalah mukjizat ilmiah Al-Quran tentang kalender Syamsiah dan Qamariyah. Setiap hari kita hidup dengan waktu yang diatur oleh kalender. Ada dua sistem utama yang digunakan manusia sejak dahulu: kalender Syamsiah atau kalender dengan perhitungan matahari, atau biasa dikenal dengan kalender Masehi, dan kalender Qamariyah dengan perhitungan bulan atau biasa dikenal dengan kalender Hijriyah. Tahukah Anda bahwa Al-Quran telah mengisyaratkan dua sistem ini sejak 1400 tahun yang lalu? Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun." Quran Surah Al-Kahfi ayat 25. Mari kita renungkan bagaimana ayat ini menunjukkan keajaiban dalam sistem penanggalan. Dalam kisah Ashabul Kahfi, Allah menyebutkan bahwa mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun, lalu ditambahkan 9 tahun. Mengapa ada selisih 9 tahun ini? Ternyata perbedaan ini berasal dari cara manusia menghitung waktu. Kita mengenal dua sistem kalender utama, yaitu kalender Syamsiah atau kalender Masehi dan kalender Qamariyah atau kalender Hijriyah. Kalender Syamsiah yang digunakan dalam penanggalan Masehi memiliki 365 hari dalam setahun. Sedangkan kalender Qamariyah yang digunakan dalam penanggalan Hijriyah memiliki 354 hari dalam setahun. Yang mana jika kita hitung setiap 100 tahun Syamsiah, selisihnya dengan tahun Qamariyah sekitar 3 tahun. Maka dalam 300 tahun Syamsiah, perbedaannya menjadi 9 tahun Qamariyah. Artinya, Al-Quran telah secara akurat menunjukkan hubungan matematis antara dua kalender ini.
sesuatu yang baru benar-benar dipahami manusia setelah berkembangnya ilmu astronomi. Menariknya, dalam Islam kita menggunakan kalender Hijriyah untuk menentukan waktu ibadah seperti puasa Ramadan, haji, dan awal tahun Hijriyah. Salah satu keunggulan sistem ini adalah mudah diamati, karena manusia dapat melihat perubahan bentuk bulan setiap malam untuk menentukan awal dan akhir bulan. Namun, di sisi lain, dunia modern lebih banyak menggunakan kalender Masehi karena lebih cocok untuk mengatur musim dan keperluan pertanian. Dengan kalender ini, manusia bisa mengetahui kapan waktu terbaik untuk menanam dan panen berdasarkan pergerakan matahari. Al-Quran menunjukkan bahwa kedua sistem ini adalah bagian dari ketetapan Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dia menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Quran Surah Yunus ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa matahari dan bulan bukan hanya diciptakan sebagai bagian dari alam semesta, tetapi juga sebagai alat bagi manusia untuk menghitung waktu. Luar biasanya, konsep ini baru benar-benar dipahami secara ilmiah setelah manusia mempelajari pergerakan benda langit dan bagaimana pengaruhnya terhadap sistem kalender. Subhanallah, betapa sempurnanya ilmu Allah. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW yang hidup di abad ke-7 mengetahui detail perbedaan ini tanpa wahyu dari Allah. Ini adalah bukti lain bahwa Al-Quran bukan sekedar kitab biasa, tetapi firman Allah yang penuh dengan kebenaran dan ilmu yang melampaui zaman. Sahabat kiat sukses, demikianlah 7 keajaiban ilmiah dalam Al-Quran yang telah kita bahas bersama. Keajaiban-keajaiban ini adalah bukti nyata bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, apalagi karangan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana mungkin seseorang yang hidup di abad ke-7 tanpa pendidikan formal mampu menjelaskan hal-hal yang baru ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern berabad-abad kemudian? Ini adalah mukjizat Al-Quran, firman Allah yang sempurna, penuh dengan hikmah dan kebenaran yang tak terbantahkan. Semoga pembahasan ini menyadarkan kita untuk lebih mendalami Al-Quran, mempelajari isinya, dan menjadikannya pedoman utama dalam hidup. Karena setiap ayatnya adalah cahaya yang mampu membimbing kita di dunia dan menjadi syafaat di akhirat kelak. Tahukah Anda, Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan bahwa mukjizat beliau yang terbesar adalah Al-Quran. Tidak seperti mukjizat para nabi sebelumnya yang hanya berlaku di masanya, mukjizat ini tetap relevan, abadi, dan terus memberi petunjuk hingga akhir zaman. Mari terus belajar dan mengamalkan Al-Quran, karena itulah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe agar lebih banyak lagi yang terinspirasi oleh keindahan dan kebenaran Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.